Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eriono Budiwijoyo ya. Di sini saya akan menyampaikan perkuliahan terkait dengan KDK kelas transfer semester 1 dengan topik sejarah Nanda, NOC, dan NIC. Nanti kita akan baca tuntas terkait dengan sejarah Nanda, NOC, dan NIC untuk diagnosa keperawatan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan juga semoga diberi keberkahan dalam pertemuan ini. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, perlu diketahui Bapak dan Ibu semuanya, di sini kita akan melakukan kelas online ya seperti yang Bapak dan Ibu sudah lakukan sebelumnya. Nah, dari beberapa Bapak dan Ibu kan sebagian besar belum pernah ya bertemu dengan saya dan beberapa kecil sudah bertemu dengan saya. Nah, di sini kita akan melakukan perkuliahan online yang nantinya akan masuk materi ke ujian tengah semester. Seperti itu ya. Nah, semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah pandemi corona ini. Semoga segera berakhir dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan Bapak dan Ibu semuanya yang bekerja di rumah sakit ataupun di tempat-tempat yang memang terpapar dengan virus ini tetap menjaga kesehatan, menjaga imun, dan juga jangan lupa untuk berdoa agar tetap dalam lindungannya. Oke, langsung saja ya Bapak dan Ibu semuanya, kita akan memasuki materi terkait dengan sejarah Nanda, NOC, dan NIC. Next. Baik, untuk konten materi pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tuntas terkait dengan sejarah diagnosa keperawatan, khususnya Nanda, NOC, dan NIC. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di sini? Nanti terkait dengan berdirinya Nanda, penggunaan Nanda, NOC, dan NIC itu sendiri. Nah, pada dasarnya adalah di sini kita akan berbicara secara terlebih dahulu untuk penggunaan, kemudian untuk bagaimana sih aplikasinya. Kita nanti akan ada pertemuan selanjutnya di sesi tatap muka selanjutnya. Seperti itu. Next. Baik. Kita akan bahas yang pertama adalah sejarah NANDA atau North American Nursing Diagnosis Association. Apa sih yang menjadi dasar NANDA ini berdiri? Nah, karena ini berbicara sejarah ya Bapak dan Ibu semuanya, di sini kita akan bahas terkait dengan berdirinya Nanda, kemudian bagaimana sih proses Nanda itu bisa menjadi Nanda internasional atau bisa digunakan di beberapa negara di dunia, dan kenapa Indonesia sebagian besar mengadopsi Nanda ini. Oke, walaupun beberapa tahun terakhir ini sudah ada SDKI seperti Bapak dan Ibu semua sudah ketahui ya, Standar Diagnosa Nasional Indonesia SDKI. Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia SDKI. Nah, sebelum SDKI berdiri, Indonesia telah atau khususnya keperawatan Indonesia telah memiliki atau mengadopsi beberapa diagnosa untuk atau beberapa model diagnosa untuk digunakan di ranah pendidikan ataupun ranah klinisi. Nah, salah satunya adalah Nanda itu sendiri. Nanda di sini kita akan bahas, kita akan kupas sedikit demi sedikit sehingga Bapak dan Ibu yang belum pernah terpapar ataupun sudah pernah terpapar atau kebingungan untuk menggunakan Nanda ini bisa kita bahas satu persatu. Oke, kita akan mulai.
Nah, Nanda sendiri itu memang awalnya berasal dari diagnosa keperawatan khususnya di Amerika Utara atau North American. Pada tahun 1973, American Nurse Association itu dia mendatangkan penggunaan diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan ini siapa sih yang bisa menggunakannya? Pada awalnya memang hanya digunakan di keperawatan khususnya di Amerika Utara. Akan tetapi semakin hari, semakin tahun dan lain sebagainya, penggunaan ini akan semakin luas. Jadi dia tidak hanya di Amerika Utara saja. Oke. Pada tahun yang sama, di tahun 1973 itu, para klinisi, pendidik, peneliti, dan teoretikus khususnya di area praktik keperawatan, dia berkumpul bersama untuk mengajukan suatu daftar yang dia itu menunjukkan suatu kondisi mereka berdasarkan observasi dalam praktik keperawatan. Nah, saat itulah ditegakkan Nanda ini atau North American Nursing Diagnosis Association, karena memang saat itu perawat memerlukan suatu diagnosis yang bisa digunakan untuk diterapkan di area praktik keperawatan. Nah, memang perlu diketahui sebelum ranah praktik keperawatan memang perlu ada pendidikan di sana untuk menyampaikan, untuk mensosialisasikan, dan juga untuk mengajarkan kepada perawat-perawat baru atau calon perawat yang dia itu akan praktik ataupun akan terjun ke dunia praktik keperawatan. Nah, dimulai dari tahun 1973 inilah Nanda itu berdiri atau didirikan secara formal untuk meningkatkan, untuk mengkaji kembali dan juga untuk mengesahkan daftar terbaru diagnosa keperawatan yang bisa digunakan oleh perawat praktisi. Oke. Jadi dimulai dari tahun 1973 Nanda ini berdiri. Next. Oke, seiring berjalannya dengan waktu yang secara resmi didirikan pada 1973, Nanda ini berkembang. Oke, baik dari penelitiannya, baik dari observasinya, dan lain sebagainya. Dan di sini mulai tahun 2002, Nanda itu sudah bisa dioperasikan oleh internasional atau seluruh dunia seperti itu. Sehingga pada tahun 2002 beralih nama menjadi Nanda Internasional pada tahun 2002. Dan di sini sudah mulai berkembang untuk penelitian, untuk menyebarluaskan, dan juga untuk memurnikan nomenklatur kriteria taksonomi dari diagnosa keperawatan ini. Nah, jadi Nanda di sini sudah mulai memproduksi diagnosa-diagnosa baru dan juga merevisi diagnosa yang lama, ataupun bisa jadi dia menghapus diagnosa yang lama karena dia tidak ada evidence base-nya, dia tidak ada level of evidence yang memperkuat diagnosa tersebut. Seperti itu. Jadi nanti ada penghapusan, ada revisi, ada diagnosa baru yang muncul berdasarkan dari penelitian-penelitian dan juga penerapan dari observasi yang ada di lapangan. Seperti itu. Oke. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa nanti ditanyakan di akhir sesi ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu menyimak terlebih dahulu terkait dengan materi yang saya sampaikan, dan juga nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskan terlebih dahulu atau mencatat di memo Bapak dan Ibu semua, sehingga nanti di akhir sesi bisa ditanyakan terkait dengan pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Oke, kita lanjutkan ya terkait dengan sejarah Nanda. Next. Nah,
Bapak dan Ibu bisa membaca untuk slide ini. Jadi pada dasarnya adalah NANDA atau North American Nursing Diagnosis Association itu mengembangkan klasifikasi keperawatan untuk mengatur diagnosa keperawatan ke dalam beberapa kategori yang berbeda. Meskipun taksonomi ini dia direvisi untuk mengakomodasi diagnosa baru, tapi pada tahun 94 itu jelas bahwa sebuah perombakan itu diperlukan. Jadi pada tahun 2002 taksonomi 2 ini yang merupakan versi revisi dari Gordon, pola fungsional kesehatan dia dirilis. Oke, seperti apa sih prosesnya? Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi, Nanda itu mulai dari tahun 1973 dia mulai berdiri dan dia mulai menginisiasi untuk memunculkan diagnosa khusus keperawatan. Karena perawat tidak bisa berjalan hanya dengan kolaborasi saja. Jadi harus ada mandiri dan juga sampai dengan dokumentasi dalam proses keperawatan di sana. Nah, kemudian kembali lagi kepada sejarahnya, pada tahun 1973 dia berdiri, kemudian pada tahun 94 Nanda ini sudah berpikiran bahwa perlu ada perombakan di sana. Oke. Sehingga pada tahun 2002 muncul taksonomi kedua untuk Nanda ini. Dan yang tadi saya sampaikan, pada tahun 2002 dia muncul brand baru menjadi Nanda Internasional. Walaupun masih melekat North American, akan tetapi dia tidak hanya fokus pada Amerika Utara. Dia bisa digunakan secara internasional, dia bisa digunakan secara dunia, dan nanti ada standarisasi di sana. Sehingga penggunaan Anda ini tidak berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Sehingga tercetuslah taksonomi kedua ini yang merupakan revisi dari Gordon atau pola fungsional kesehatan Gordon. Nah, sebelumnya memang Nanda ini bagaimana ya ceritanya ya? Jadi dia dalam penegakan diagnosa keperawatan itu ada banyak sekali. Ada pola Gordon, ada Copernicus, ada Nanda, dan lain sebagainya. Akan tetapi memang setelah dilihat, kemudian setelah ditelaah, Nanda ini dia lebih luas. Dia menyempurnakan atau dia merevisi pola fungsional kesehatan Gordon ini. Nah, tahun 2002 dia mulai mengembangkan atau Nanda ini mulai lebih dikenalkan secara internasional dengan brand baru yaitu Nanda Internasional. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, dia tidak hanya sebatas Amerika Utara, tapi dia sudah bisa digunakan seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi, Indonesia mengadopsi Nanda ini untuk penegakan diagnosa keperawatan. Mungkin Bapak dan Ibu yang punya pengalaman di rumah sakit punya juga atau berpengalaman dalam menegakkan diagnosa, salah satunya dengan Nanda ini. Jadi kita nanti akan coba kupas tuntas di sana. Bagaimana sih Nanda ini, cara penegakannya, atau bagaimana sih cara menentukan diagnosa keperawatan khususnya Nanda, dia bisa masuk dan juga dipertahankan sampai pada tahun ini, tahun 2020. Oke, next. Oke, nah ini seperti yang Bapak Ibu ketahui tadi dan juga sudah sedikit saya jelaskan bahwa pada tahun 2002 Nanda ini dia berubah menjadi Nanda Internasional. Oke, karena berdasarkan permintaan yang tinggi sehingga dia perlu adanya pengembangan terkait dengan diagnosa keperawatan. Sehingga Nanda ini tidak hanya berfokus pada Amerika Utara saja atau North American, akan tetapi dia bisa menjadi dasar atau bisa digunakan untuk skala internasional. Oke. Nah, pada tahun 2002 ini mulai ada 32 anggota baru. Oke. Berkembang sampai pada tahun 2010 dan sekarang juga akan berkembang lagi. Nah, untuk khusus pada sampai tahun 2020 ya, Presiden Nanda Internasional itu
dari Jepang, yaitu Shigemi Kamitsuru. Nah, perlu diketahui Bapak dan Ibu semuanya, nanda ini dia akan direvisi per 3 tahun. Oke. Untuk edisi terakhir, edisi ke-11 yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Ini edisi yang terbaru atau edisi ke-11. Nah, edisi ke-12 kapan muncul? Biasanya muncul di akhir-akhir tahun terakhir edisi tersebut terbit. Misalkan ketika nanda sebelumnya otomatis dia nanda tahun 2005 sampai dengan 2017. Nah, itu edisi ke-10. Nah, edisi ke-11 ini tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dia muncul di akhir 2017 di bulan September, Oktober, November seperti itu. Jadi dia sudah muncul untuk nanda internasional yang berbahasa Inggris di sana. Maksudnya yang dia digunakan secara internasional. Kemudian selang 1 semester biasanya dia sudah muncul untuk yang versi terjemahan. Seperti itu. Oke. Next. Nah, ini adalah gambar cover dari nanda internasional yang dia itu edisi ke-11. Oke, sebelah kiri ini adalah nursing diagnosis atau nanda internasional yang dia berbahasa Inggris. Oke. Edisi 11. Kemudian sebelah kanan Bapak dan Ibu semua ini adalah nanda internasional yang dia itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, jadi ini sudah secara resmi. Pemegang haknya adalah EGC. Oke. Nah, di sini sebenarnya penggunaan dari bahasa khususnya nanda ini memang masih sangat bervariasi sebenarnya. Akan tetapi sebisa mungkin penggunaan bahasa khususnya di diagnosa nanda itu sebisa mungkin dia sama. Oke, dari Aceh sampai dengan Papua. Sehingga kita yang ada di Tangerang, khususnya di UMT ini juga bisa menggunakan atau menggunakan bahasa nanda. Jadi nanti penggunaan bahasa itu nanti ada standarisasinya sendiri, namanya SNL yang nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Oke, ini cover yang tahun depan atau akhir tahun ini juga akan berubah pastinya. Karena per 3 tahun yang tadi saya sampaikan dia ada revisi. Oke. Nah, karena kita masih belum mendapatkan revisi yang terbaru, maka perkuliahan ini masih akan memperkenalkan terkait dengan nanda internasional edisi 11 pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Oke, ini covernya. Next. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya, nanda internasional ini sudah dilakukan penerjemahan pada 20 negara. Oke. Lebih dari 20 negara. Nah, pada edisi 11 ini 2018 sampai dengan 2020 di nanda internasional ini ada 244 diagnosa dengan ada 17 diagnosa baru dibandingkan dengan edisi sebelumnya yaitu edisi 10 pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Apa saja sih yang menjadikan diagnosa itu dihapus atau muncul diagnosa baru dan lain sebagainya. Oke. Nah, nanti akan saya sedikit sampaikan terkait dengan hierarki bagaimana sih diagnosa itu diterima ataupun diagnosa itu ditolak dalam penegakan atau pemunculan di nanda internasional. Oke. Nah, dalam edisi ini ada 17 diagnosa baru dan ada 8 diagnosa yang dia itu dihapuskan di edisi 11 ini.
ya. Dan juga ada beberapa revisi yang muncul pada, edisi 11 ini. Oke, langsung saja next. Nah, ini adalah diagnosa yang hilang di edisi 2018 sampai dengan 2020. Ada 8 diagnosa yang hilang. Oke. Apakah dari 8 ini ada yang familiar? Coba Bapak dan Ibu semuanya telaah untuk 8 diagnosa yang dihapus pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Coba ditelaah dan dibaca satu persatu terlebih dahulu, apakah ada yang sering digunakan Bapak dan Ibu di lahan praktik Bapak dan Ibu semuanya? Silakan. Baik. Nah, apakah ada familiar? Oke. Kesiapan meningkatkan keseimbangan cairan. Ini misalkan diagnosa nomor 3 yang di-delete ini. Misalkan sering Bapak dan Ibu gunakan pada pasien-pasien yang dia itu diare, yang dia itu kehilangan cairan berlebih. Mungkin ini bisa digunakan. Akan tetapi pada diagnosa edisi ini dia dihapus. Karena apa? Karena biasanya dia tidak ada penelitian terbaru atau dia tidak makin kuat atau dia tidak dipergunakan di dalam, lahan klinisi. Sehingga ini perlu adanya revisi ataupun bahkan bisa dihapus di sana. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, di sini saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana sih diagnosa baru itu muncul atau bagaimana sih diagnosa baru itu direvisi atau bahkan dihapus dari diagnosa edisi pertama ini. Nah, di sini ada proses dan prosedur untuk pengajuan dan penelaahan diagnosa yang ada pada edisi sebelumnya. Pertama, itu perlu adanya proses penelaahan. Oke, proses penelaahan ini dia diajukan melalui tinjauan yang sistematis untuk menentukan konsistensi dari kriteria ini. Jadi perlu ada penelitian. Biasanya penelitian-penelitian systematic review di sana yang dia itu menggabungkan dari puluhan bahkan ratusan penelitian dengan dengan tema yang sama. Jadi misalkan keseimbangan cairan dia akan dilakukan systematic review pada puluhan artikel yang membahas tentang keseimbangan cairan. Nah, setelah ditelaah, direview dan lain sebagainya, ternyata tidak kuat atau evidence base-nya itu tidak ada. Oke. Jadi nanti pada saat penelaahan itu akan diajukan kembali bahwa ini bisa diterima atau dia direvisi di dalam terminologi di sana. Terminologi itu semacam kayak hierarkinya, oke. Nah, dalam terminologi tersebut kalau dia memang bisa diajukan, maka dia akan maju ke proses selanjutnya, yaitu kriteria LOE atau Level of Evidence. Nah, Level of Evidence di sini ditinjau dan didasarkan pada penelitian, baik itu praktisi ataupun peneliti khususnya bidang keperawatan. Nah, apakah bisa diterima atau dia itu ditolak di sana? Nah, ketika ditolak berarti dia langsung hilang. Tapi ketika dia terima di kriteria level of evidence, dia akan muncul apakah ini perlu dilabel, apakah ini perlu didefinisi atau ini masih dalam tahap teoritis. Nah, kemudian nanti setelah diterima akan dipublikasi, setelah itu akan didukung secara klinisi. Oke, dan nanti akan dilakukan studi lebih lanjut terkait dengan diagnosa yang diajukan di sana. Oke, nanti akan saya gambarkan terkait dengan proses proses
perubahan dan juga revisi. Oke, nanti akan ada di akhir slide seperti itu. Oke, kemudian dari 8 diagnosa ini karena memang secara level of evidence itu tidak bisa dipertahankan, maka dia dihapus untuk edisi ini. Oke, seperti itu gambaran singkatnya mengapa diagnosa banyak yang hilang di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau edisi ke-11 ini. Next. Nah, kemudian ada 11, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11 diagnosa yang dia itu direvisi pada edisi ke-11 ini dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Oke, silakan Bapak dan Ibu perhatikan apakah ada diagnostik baru yang Bapak dan Ibu semua gunakan? Oke, ini label. Label itu nama diagnosisnya, oke, atau nama diagnostiknya. Nanti akan saya perjelas di dalam pertemuan selanjutnya terkait dengan aplikasi atau penggunaan Nanda dengan di lahan praktik seperti itu atau di keperawatan. Oke, silakan Bapak dan Ibu dibaca terkait dengan revisi Nanda tahun 2018 dan 2020. Silakan. Oke. Nah, kita akan telaah satu persatu Bapak dan Ibu. Tidak telaah satu persatu, kita akan telaah sebagian besar yang mungkin Bapak dan Ibu sering pergunakan di lahan praktik ataupun di bangsal-bangsal tertentu. Nah, misalkan seperti ini. Domain itu adalah proses taksonominya, oke. Domain. Nah, nanti di sini akan saya perjelas di aplikasi penggunaannya, oke. Tapi di sini akan saya sampaikan terkait dengan diagnosa yang hilang, revisi ataupun yang baru di Nanda ini. Nah, yang pertama yang mungkin sering bisa digunakan pada bangsal maternitas ataupun di puskesmas. Dulu di domain nutrisi ada label ketidakcukupan ASI. Ya, jadi pada kasus-kasus ibu yang baru melahirkan dan menyusui, di sana kan pasti ada produksi ASI. Kalau dulu bahasanya di Nanda itu edisi sebelumnya dia ketidakcukupan ASI. Akan tetapi direvisi di Nanda 2018-2020 ini dia adalah ketidakcukupan produksi ASI. Nah, sebenarnya sama nggak sih antara label sebelumnya dengan label yang baru ini? Pasti dia berbeda. Oke, pasti dia ada telaah, pasti dia ada penelitian. Seperti yang tadi saya sampaikan di sebelumnya, dia ada level of evidence yang dia itu diperkuat dengan validasi dan juga pengujian secara klinis. Jadi di lapangan itu sesuai tidak sih? Seperti itu. Oke, jadi contohnya di sini. Oke, jadi direvisi ketidakcukupan produksi ASI. Nah, misalkan selanjutnya di bangsal neonatus atau bangsal bayi baru lahir. Kalau dulu label sebelumnya dia ada ikterik neonatus. Jadi khusus pada neonatus yang ikterik atau kekuningan. Tapi bahasa yang baru adalah hiperbilirubinemia neonatal. Jadi ini adalah evidence base yang dia sering digunakan atau evidence base yang dia itu sering ada di klinisi sehingga penguatan dari prosesnya itu menggunakan bahasa ini. Oke, hiperbilirubinemia neonatal pun sama dengan resikonya. Oke, risiko hiperbilirubinemia neonatal. Oke.
Kayak seperti ini, kerusakan membran mukosa oral dia berubah menjadi kerusakan integritas mukosa oral karena dia integritas, oke, jaringan di sana. Pun juga sama untuk diagnosa-diagnosa yang baru, kayak seperti ini, resiko trauma. Sebenarnya resiko trauma ini saya juga agak ambigu pada saat membaca di eh, Nanda edisi ke-10 karena trauma itu kan dia banyak ya. Ada trauma psikis, ada trauma fisik seperti itu. Dan dilihat dari batasan karakteristik dan juga faktor resiko yang berhubungan. Nah, akan tetapi pada Nanda yang terbaru 2018-2020 dia mulai direvisi di sana. Jadi ada pemunculan diagnosa baru atau bukan diagnosa baru. Revisi diagnosa menjadi resiko trauma fisik seperti itu. Oke, alergi dan lain sebagainya. Lateks juga sama. Oke, respon alergi lateks, misalkan penggunaan sarung tangan di sana atau penggunaan infus dan lain sebagainya. Kan dia terbuat dari lateks. Kan sebenarnya dia bukan respon tapi dia reaksi. Oke, jadi dia berdasarkan dari evidence base ataupun telaah jurnal secara sistematik dan juga ataupun didukung dengan validasi dan juga pengujian secara klinis. Seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Oke, next. Oke, nah seperti itu Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan Nanda Internasional. Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah, kemudian terkait dengan diagnosa baru, apa sih diagnosa barunya? Nah, nanti kita akan lihat lagi. Oke, next. Nah, di sini kita akan sampaikan sejarah NOC. Nah, sejarah NOC. Next. Apa sih NOC? Nah, dulu kita tidak bukan kita dulu petinggi-petinggi atau pendiri dari Nanda itu dia tidak tahu apa sih yang menjadi tujuan atau outcome dari diagnosa ini. Intervensinya apa? Jadi masih belum ada bahasa ataupun belum ada yang terstandarisasi sehingga Nanda itu hanya berdasarkan dari diagnosa saja, dari responsi pasien seperti itu. Akan tetapi perawat belum bisa menentukan outcome-nya apa, belum bisa menentukan intervensinya apa, sehingga NOC ini muncul setelah adanya Nanda di sana. Oke, apa sih yang menjadikan NOC ini penting? Yang pertama adalah nursing outcome classification. Dia adalah proses memberitahukan status klien setelah dilakukan intervensi keperawatan. Oke. Nah, di sini adalah setelah dia dilakukan intervensi keperawatan. Akan tetapi di dalam penggunaan nursing outcome classification ini, perawat harus sudah bisa merencanakan setelah dilakukan penegakan diagnosa. Oke, Bapak dan Ibu semuanya kan sudah ada proses penegakan diagnosa ya, perkuliahan sebelumnya ya, atau dalam penegakan diagnosa kan Bapak dan Ibu sudah pengalaman di sana. Pasti pertama adalah ada 5 proses yang harus dilalui. Oke, yang pertama adalah pengkajian terlebih dahulu. Kita kaji data subjektif, kita kaji data objektif dari klien. Apa sih yang muncul di sana? Nah, dari diagnosa itu akan memunculkan permasalahan klien, ya kan? Masalah klien apa? Oke, sehingga dia bisa ditegakkan diagnosa di sana. Kemudian setelah dia ditegakkan diagnosa, pasti Bapak dan Ibu merencanakan untuk outcome-nya. Jadi, saya akan merawat pasien diare ini 3 kali sehari. Oke. Jadi selama 3 hari ini apa sih yang menjadi hasil akhirnya atau outputnya, misalkan dia tidak mengalami dehidrasi kembali dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas terkait dengan penggunaan atau aplikasi NOC di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian setelah penegakan outcome atau hasil, pasti akan menegakkan intervensi. Oh, dalam 3 hari saya merawat pasien ini,
saya akan mengintervensi ini. Seperti contohnya tadi. Setelah kita ketahui bahwa pasien ini mengalami diare, maka selama 3 hari ke depan saya akan menyampaikan bahwa dia tidak akan mengalami diare. Oke, atau dia menjadi rehidrasi seperti itu. Nah, selama 3 hari ini saya ngapain saja? Selama 3 hari 24 jam saya akan melakukan rehidrasi pada pasien ataupun akan, monitoring balance cairannya, input, output, IWL dan lain sebagainya, dan juga nanti ada terkait dengan nutrisi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah intervensinya yang sudah Bapak dan Ibu rencanakan untuk pasien ini datang sampai dengan pasien ini pulang dalam proses keperawatan. Nah, kita akan potong satu persatu. Untuk pengkajian ini tidak akan dibahas dalam pertemuan ini. Dalam penegakan diagnosa, di sini khususnya diagnosa Nanda, kita akan perdalam dan sudah tadi kita sampaikan sejarahnya. Kemudian outcome, di sini kita akan gali terkait dengan hasilnya atau outcome-nya. Kemudian intervensi, nah nanti bagaimana sih intervensi ini diberikan pada pasien atau pada kasus-kasus tertentu. Oke, kita akan bahas lagi selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah NOC ini kita ketahui bahwa dia adalah proses status klien setelah intervensi. Oke, jadi kriteria hasil atau NOC ini dia dikembangkan untuk mengukur hasil dari individu atau hasil dari tindakan keperawatan yang digunakan pada semua area keperawatan dan semua klien, baik individu, baik individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Oke, outcome di sini memiliki 7 domain, yaitu fungsi kesehatan, fisiologi kesehatan, kesehatan psikososial, pengetahuan, dan juga perilaku kesehatan, persepsi kesehatan, kesehatan keluarga, dan juga kesehatan masyarakat. Ini menjadi outcome dari NOC itu sendiri. Nah, next. Di sini ada pada tahun 97 ya, di sini ada sekitar 190 kriteria hasil dan indikator. Untuk yang NOC terbaru ini sangatlah banyak. Nah, nanti bisa dilihat di NOC yang terbaru, nanti akan dilampirkan covernya. Oke. Nah, nanti Bapak dan Ibu diusahakan memiliki buku tersebut sehingga nanti bisa dilihat di sana. Oke. Nah, pada dasarnya adalah NOC itu dia menggambarkan respon pasien terhadap tindakan keperawatan. Oke. Jadi respon pasien ini bagaimana dari tindakan keperawatan yang Bapak dan Ibu semua lakukan. Selain itu, dia NOC mengevaluasi hasil pelayanan keperawatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Dan juga standar kriteria hasil ini dia menjadi dasar untuk menjamin keperawatan sebagai partisipan penuh dalam evaluasi klinik bersama dengan disiplin ilmu kesehatan lainnya. Jadi, outcome di sini menjadi dasar perawat melakukan suatu tindakan. Oke, sehingga tindakan tersebut apakah dia bersifat mandiri, apakah dia bersifat kolaborasi, atau dia bersifat delegatif di sana. Jadi, intervensi yang dilakukan itu nanti akan berdasarkan outcome dari perawat itu sendiri. Oke. Next. Selanjutnya, setelah dia memiliki ukuran-ukurannya, dia sebagai hasil dari intervensi keperawatan. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, setelah menegakkan diagnosa, kita harus menegakkan atau kita harus memunculkan tujuannya atau outcome-nya. Sehingga intervensi ini tuh jelas atau sehingga outcome ini jelas intervensi apa saja yang dia harus munculkan. Seperti itu. Jadi, NOC itu adalah proses hasil dari intervensi keperawatan. Sehingga outcome dulu yang muncul baru intervensi. Seperti itu.
Kemudian manfaat NOC apalagi sih? Dia adalah mendefinisikan kriteria hasil yang berfokus pada pasien dan dapat digunakan perawat-perawat dan disiplin ilmu lainnya. Akan tetapi memang, mungkin pengalaman ya Bapak dan Ibu semuanya ketika berbicara tentang, eee, kriteria hasil ini pasti yang digunakan untuk perawat sendiri, oke? Tidak atau sedikit sekali yang dia itu keilmuan lain bisa mengikuti, outcome ataupun dari perawat, oke? Akan tetapi juga perlu diketahui bahwa outcome ini juga digunakan oleh keilmuan lain yang baru saja keluar dari keperawatan. Seperti penata anestesi dan lain sebagainya, dan itu kan dia proses outcome-nya masih bingung, seperti itu. Jadi, ini bisa digunakan oleh disiplin ilmu lainnya. Oke, karena ini, bersifat untuk umum, dalam artian perkuliahan yang bisa diakses untuk umum, jadi saya tidak akan menyampaikan terkait hal-hal yang bersifat sensitif, seperti itu. Oke, akan tetapi, kriteria hasil dalam NOC ini bisa juga dia berfokus pada pasien dan digunakan oleh perawat, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah manfaat NOC memberikan informasi kriteria hasil yang lebih spesifik dari status kesehatan yang umum. Jadi dia mulai spesifik terkait dengan oksigenasi misalkan. Nah, nanti dia akan spesifik. Oh, dia perlu penggunaan binasal, NRM atau RM. Jadi dia nanti bisa dikolaborasikan dengan atau oleh, tenaga kesehatan lain yang nanti bisa direkomendasikan untuk menggunakan apa, seperti itu. Oke. Kemudian manfaat terakhir adalah dia menggunakan skala untuk mengukur kriteria hasil. Jadi ada skalanya seperti yang tadi saya sampaikan. Dia ada ukuran yang jelas untuk kriteria hasil yang komprehensif. Sehingga dia ada skala untuk kriteria hasilnya dari 1 sampai 5 atau 0 sampai 5. Nah, nanti di setiap skala itu dia akan memberikan informasi secara kuantitatif. Dikatakan 1 itu apakah tercapai, dikatakan 5 itu apakah atau belum tercapai dan lain sebagainya. Di sana sudah diperjelas di bukunya. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan aplikasi penggunaan Nanda, NOC dan NIC di ranah keperawatan atau ranah praktik keperawatan seperti itu. Nah, next. Ini adalah sejarah selanjutnya yaitu NIC atau Intervensi Classification atau Nursing Intervention Classification. Nah, di sini setelah kita menegakkan diagnosa, setelah kita menentukan outcome, pasti kita akan menentukan intervensi. Nah, intervensi yang kita gunakan itu dia melekat di NIC. Nah, di sini akan saya sedikit sampaikan terkait dengan sejarah NIC itu sendiri. Nah, dia adalah suatu daftar intervensi diagnosa keperawatan yang menyeluruh dan dikelompokkan berdasarkan label yang dia itu menguraikan pada aktivitas yang dibagi menjadi 7 bagian dan 30 kelas. Nah, ini sumbernya lama ya, 96. Pasti dia sudah terbaru nanti. Nanti akan saya update lewat komen, oke? Atau nanti akan saya revisi di deskripsi dari video ini. Seperti itu. Oke, kemudian sistem yang digunakan dalam berbagai diagnosa keperawatan itu dia akan mengatur pelayanan kesehatan. Oke. NIC digunakan perawat pada semua spesialisasi dan semua area keperawatan. Jadi NIC ini bisa digunakan baik di keperawatan jiwa, medical bedah, anak, maternitas, dan lain sebagainya. Oke, sehingga NIC ini dia bersifat general, khusus untuk perawat di sana. Dan memang ada spesialisasi khusus untuk tindakan-tindakan yang dia itu perlu keilmuan ataupun perlu pendidikan yang lebih tinggi lagi secara formal di sana. Oke. Next. Kemudian NIC ini memang muncul setelah
ada intervensinya, oke. Tapi dalam sejarahnya sebenarnya NIC ini dia lebih tua, oke. Lebih tua 4 tahun dibandingkan dengan NOC. Nah, dirasa NOC itu penting, jadi dia kan kriteria hasil terlebih dahulu. Seperti yang tadi saya sampaikan. Atau dalam proses keperawatan yang Bapak Ibu lakukan. Pasti dia itu memerlukan diagnosa. Oke, setelah ada diagnosa, dia memunculkan outcome-nya. Oke, bagaimana sih pasien ini bisa sembuh, perawat harus ngapain sih sehingga outcome-nya tercapai. Nah, dengan outcome ini akan dimunculkan intervensinya. Seperti itu. Akan tetapi pada sejarahnya, dulu dari diagnosa terlebih dahulu, baru dia dimunculkan intervensi keperawatannya. Oh, dengan diagnosa hipertermi misalkan, berarti perawat harus ngapain sih? Dia ada intervensinya. Tapi pada saat itu belum terfikirkan untuk outcome-nya. Sehingga baru tercetus pada tahun 91 muncul NOC yang tadi sudah kita jelaskan di awal slide. Seperti itu. Oke, di slide sebelumnya. Nah, Nursing Intervention Classification atau NIC ini dia bisa digunakan di semua area keperawatan dan spesialisasi. Oke. Intervensi keperawatan itu dia adalah tindakan yang dia berdasarkan kondisi klinik dan pengetahuan yang dilakukan perawat untuk membantu pasien dalam mencapai hasil yang diharapkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, dalam penegakan diagnosa pasti akan didahului dengan penegakan diagnosa, kemudian kriteria hasilnya. Nah, dari kriteria hasilnya ini baru muncul intervensi keperawatan apa saja yang dia bisa digunakan. Seperti itu. Untuk mencapai kriteria hasilnya. Kayak gitu. Oke. Jadi itu dasarnya. Selanjutnya, perawat dapat memberikan alasan ilmiah yang terbaru mengapa tindakan itu yang diberikan. Oke. Alasan ilmiah inilah yang dapat merupakan pengetahuan berdasarkan literatur, hasil penelitian atau pengalaman praktik. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa semakin tinggi keilmuan diharapkan akan semakin literaturnya itu semakin luas dan dia juga berdasarkan evidence base, baik itu penelitian ataupun pengalaman praktik. Oke. Pasti Bapak dan Ibu semuanya akan memahami. Oke. Pada saat Bapak dan Ibu pertama kali lulus dulu diploma, masih unyu-unyu seperti itu, masih kerja, perawat baru dan lain sebagainya. Ketika melakukan tindakan, ada yang dia itu berdasarkan, oh dulu saya diajarkan seperti ini, saya ikuti. Oke. Oh dulu saya disuruh untuk pada saat infus diare ya pakai NaCl, diikuti. Oh dulu saya diajarkan kalau pasien hipertermi kompres pakai air dingin, ya saya ikuti. Itu dulu, oke. Akan tetapi sekarang dan semakin modern seharusnya kita berpikir semakin kritis seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan berpikir kritis. Bapak dan Ibu memilih untuk kuliah lagi, memilih untuk terjun di dunia pendidikan lagi, untuk update ilmu, ya harus berpikir kritis, ya harus semakin berkembang wawasannya terkait dengan literatur ilmiah ini khususnya. Oke. Jadi kenapa sih pasien hipertermi sekarang dikompresnya pakai air hangat? Kenapa sih nggak pakai air dingin? Kenapa sih nggak pakai air biasa? Harusnya Bapak dan Ibu sudah bisa menjelaskan alasan ilmiahnya. Seperti itu. Nah, inilah perlunya NIC ini yang dia berdasarkan dari literatur, evidence base, dan juga pengalaman praktik yang sudah Bapak Ibu lakukan di sana. Oke, seperti itu ya Bapak dan Ibu semuanya ya. Nah, kemudian adalah
Bisa jadi ini contoh dari rencana tindakan. Oke, bisa berupa tindakan konseling atau psikoterapi, kemudian pendidikan kesehatan, perawatan mandiri, ataupun aktivitas hidup sehari-hari, kemudian terapi modalitas keperawatan, kemudian atau continuity care yang dia itu perawatan lanjutan setelah dia kembali dari rumah sakit dan juga tindakan kolaborasi, baik itu psikofarmaka ataupun terapi somatik. Nah, nanti apa saja sih yang menjadi intervensi, nanti bisa kita pelajari lebih detail terkait dalam aplikasi penggunaan NIC. Next. Oke. Kalau kita tadi berbicara tentang keuntungan NOC, pasti kita juga akan berbicara tentang keuntungan NIC itu sendiri. Yang pertama adalah membantu menunjukkan aksi perawat dalam sistem pelayanan kesehatan. Oke, pasti Bapak dan Ibu berpengalaman di klinis. Bagaimana sih kita menegakkan sistem pelayanan kesehatan? Atau ketika Bapak dan Ibu melakukan suatu tindakan ke pasien, itu ada dasarnya enggak? Coba jawab dalam hati masing-masing, dalam pikiran masing-masing. Ada evidence base-nya enggak Bapak dan Ibu melakukan tindakan itu? Atau by order saja? Atau memang ada keilmuannya sehingga saya harus melakukan ini pada pasien saya sehingga hasilnya menjadi ini. Seperti itu. Ada enggak? Coba dijawab. Oke. Ketika Bapak dan Ibu menjawab, saya tidak ada dasar nih melakukan tindakan ini pada pasien ini misalkan. Berarti mulai dari sekarang Bapak dan Ibu harus berjuang, harus meningkatkan keilmuan, harus upgrade, update dan lain sebagainya terkait dengan sistem pelayanan keperawatan khususnya ya, sehingga perawat itu ada dasarnya sehingga Bapak dan Ibu melakukan suatu kegiatan itu ada dasarnya gitu. Dan Bapak dan Ibu bisa melakukan advokasi kepada pasien dan keluarga pasien misalkan terkait dengan tindakan. Boleh nggak sih dilakukan tindakan misalkan pasien menolak misalkan. Berarti perawat bisa mengadvokasi itu karena punya dasar yang jelas. Misalkan pada amputasi pada pasien DM misalkan. Dokter sudah men-judge bahwa ini harus diamputasi misalkan. Ketika perawat melihat bahwa ini bisa diintervensi kolaborasi misalkan dengan obat-obat tertentu atau dengan tindakan tertentu sehingga tidak perlu diamputasi. Dia perlu rawat harian misalkan sehingga dia perlu edukasi di sana. Oke. Pun dengan juga misalkan berhubungan dengan budaya misalkan. Budaya makan asin, makan yang amis-amis misalkan. Bukan asin maaf, makan yang amis-amis misalkan pada pasien pos operasi. Nah, kan biasanya kita tidak melarang untuk pasien itu makan apapun pasca operasi, terutama yang amis-amis misalkan. Akan tetapi budaya Indonesia atau beberapa budaya yang ada di Indonesia melarang hal tersebut. Oke. Nah, seharusnya perawat sudah punya evidence base-nya. Kenapa sih amis-amis itu tidak boleh dimakan misalkan? Padahal kan dia high protein. Nah, disampaikan di sana untuk membantu proses penyembuhan luka operasinya lebih cepat. Oke, jadi tidak terjadi ILO atau infeksi luka operasi. Nah, nanti itulah yang menjadi dasar kenapa sih NIC ini penting. Oke, jadi ada dasar keilmuan bahwa yang dilakukan oleh perawat itu dia berdasarkan dari penelitian sebelumnya, berdasarkan dari literatur dan juga didukung oleh klinisi ataupun pengalaman klinis di sana. Oke, itu salah satu keuntungan adanya NIC. Selanjutnya adalah menstandarisasi dan mendefinisikan dasar pengetahuan untuk kurikulum dan praktik keperawatan. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa dalam menegakkan diagnosa itu perlu adanya standarisasi. Oke.
bahasa pun sama di NIC, dia perlu ada standarisasi dan juga dasar pengetahuannya sehingga, oh, spesialisasi jiwa tindakannya itu ini. Oh, spesialisasi anak tindakannya ini. Nah, itu jelas di dalam klasifikasi dan kurikulum praktek keperawatan, sehingga dia tidak rancu, sehingga dia tidak dicampur aduk antara misalkan keilmuan gawat darurat dicampur aduk dengan medical bedah ataupun medical bedah dia dicampur aduk dengan jiwa misalkan. Jadi sudah ada plot-plotnya khususnya di dalam kurikulum pendidikan. Oke, ini untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga pada saat ranah praktik keperawatan, perawat ada gambaran. Oh, ketika saya praktik di ruang anak, berarti tindakan kolaboratif anak, mandiri keperawatan anak itu ini. Nah, itu sudah tergambarkan di dalam NIC seperti itu. Oke. Nah, kemudian keuntungan NIC ini karena dia berdasarkan domain dan juga kelas dan lain sebagainya, dia akan mempermudah dan juga berdasarkan spesialisasi keilmuan, dia akan mudah untuk memilih intervensi keperawatan yang tepat pada pasien tersebut. Oke, ketika pasien ini dirawat di rumah sakit jiwa, berarti intervensi keperawatan jiwa yang tepat di sana atau psikososial yang tepat di sana. Oke. Atau misalkan pasien yang dia sudah didiagnosa untuk diamputasi, pasti dia memiliki ansietas yang tinggi. Sehingga intervensi apa sih yang cocok untuk menurunkan ansietas pada pasien itu adalah intervensi keperawatan psikososial. Jadi nanti dilihat domain psikososialnya. Oke. Jadi intervensi-intervensi apa saja yang dia bisa diterapkan. Misalkan bisa diterapkan dengan teknik nafas dalam, dengan hipnotis 5 jari dan lain sebagainya. Itu adalah intervensi keperawatan yang tepat untuk menurunkan ansietas pada pasien yang sudah didiagnosa untuk amputasi, misalkan seperti itu. Itu salah satu contohnya. Oke. Keuntungan selanjutnya adalah memudahkan komunikasi tentang perawat kepada perawat lain dan penyedia layanan kesehatan lain di sana. Oke. Jadi ada komunikasi yang tepat antara perawat satu dengan perawat yang lain untuk menyediakan layanan kesehatan. Nah, oke, sampai di sini terlebih dahulu ada pertanyaan? Oke, ketika ada pertanyaan silakan dicatat terlebih dahulu ya. Oke. Selanjutnya, dia akan memperbolehkan peneliti untuk menguji keefektifan dan biaya perawatan. Nah, di sini NIC itu juga akan meneliti dan menguji efektivitas. Kan seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa semakin lama pasien dirawat, maka dia akan semakin besar juga pengeluaran yang dikeluarkan seperti itu. Pun dengan plafon BPJS misalkan. Jadi kan plafon BPJS ada standarisasi perawat 3 hari rawat misalkan atau 5 hari rawat. Misalkan dengan pasien sebelum adanya pandemi ini ya, misalkan ada pasien hipertermi. Nah, hipertermi ini kan dia tidak boleh dirawat lebih dari 3 hari atau 4 hari. Pasti 3 hari dia harus dipulangkan. Oke, dengan plafon BPJS misalkan. Nah, dengan plafon BPJS ini kan dia sudah saklek. Dia sudah harus kalau lebih dari 3 hari ya mungkin bisa di-compare dengan diagnosa yang lainnya. Akan tetapi kita usahakan kalau memang dia mengalami atau hambatan pasien ini adalah hipertermia, kita selesaikan hiperterminya. Suhunya kita normalkan dengan tindakan apa saja selama 3 hari itu. Jadi dia akan menguji keefektifan dan juga biaya perawatan dari si pasien ini seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya keuntungannya adalah pengajaran atau pengambilan keputusan klinik bagi perawat baru. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika perawat baru dia tolong infus pasien ini pakai NaCl, pasti kita akan berpikir bahwa, oh, kenapa sih harus NaCl? Karena kandungan di dalamnya dia itu bisa mengganti mineral-mineral yang ada di tubuhnya yang hilang, sehingga kita bisa mengambil keputusan klinis yang tepat sebagai perawat baru seperti itu. Jadi tidak hanya berdasarkan dari senioritas, junioritas,
atau berdasarkan dari budaya yang ada di sana. Seperti itu. Oke. Kemudian dia adalah membantu tenaga administrasi dalam perencanaan staf dan juga peralatan yang dibutuhkan oleh lebih efektif. Nah, ini tenaga administrasi ataupun nanti ranahnya manajerial ya, dia bisa membuat atau merencanakan siapa saja sih yang diletakkan atau berapa orang sih kebutuhan terkait dengan ruangan tersebut. Seperti itu agar dia efektif dan efisien. Nah, selanjutnya adalah keuntungan lain memudahkan perkembangan dan penggunaan sistem informasi perawatan. Jadi nanti sistem informasi perawatan ini bisa berdasarkan dari komputerisasi misalkan. Jadi dia bisa dikembangkan untuk linked dengan Nanda ataupun NIC, linked dengan intervensi atau diagnosanya. Seperti itu. Oke. Dan terakhir adalah mengkomunikasikan kealamiahan perawat kepada publik. Jadi perawat itu kalau melakukan tindakan, dia berdasarkan dari NIC. Jadi bisa dipertanggungjawabkan oleh publik. Oke, jadi tidak hanya terlihat perawat itu duduk, perawat itu datang kalau dipanggil dan lain sebagainya. Oke, jadi ada komunikasi alamiah perawat dengan publik. Itu adalah keuntungan NIC yang bisa diterapkan. Oke, next. Nah, kelebihannya apa ketika tadi berbicara keuntungan? Ini adalah kelebihannya. Oke, jadi komprehensif, cukup jelas ya. Jadi menyeluruh, komprehensif atau holistik. Jadi tidak hanya terpotong-potong seperti itu. Jadi bisa dihubungkan satu dengan yang lain. Kemudian dia berdasarkan riset. Oke, jadi memang ada risetnya untuk melakukan tindakan ini dan juga didasarkan pada praktek yang ada. Oke, jadi berdasarkan praktek yang dilakukan. Oke, kemudian dia mempunyai kemudian untuk menggunakan struktur organisasi. Jadi memang sudah ada domain, kelas, intervensi dan aktivitasnya apa. Nah, nanti di sini akan kita perdalam terkait dengan aplikasi penggunaan NIC-nya. Oke, jadi ada domain, kelas, intervensi, aktivitas sehingga dia terkotak-kotak dan lebih mudah untuk ini ranah saya di sini atau spesialisasi saya di sini. Berarti nanti akan lebih fokus di situ. Oke. Nah, kemudian bahasanya jelas dan juga penuh dengan arti klinik. Jadi lebih kepada bahasa-bahasa klinisi. Oke, ini teknis yang nanti kita akan aplikasikan di pertemuan selanjutnya. Oke, dia dikembangkan oleh tim riset yang besar dari bermacam-macam tim, kemudian dia menjadi dasar pengujian dalam suatu tindakan dan dapat diakses melalui beberapa publikasi. Oke, jadi NIC ini sebelum dituliskan di dalam NIC dia sudah melewati beberapa penelitian sehingga dia bisa melakukannya. Oke, misalkan kompres hangat pada pasien hipertermi, itu kan dia berdasarkan evidence base, jadi tidak sembarangan kita lakukan tindakan, tapi ada evidence base-nya. Oke. Kemudian bisa dia dihubungkan dengan Nanda. Oke, dan juga dikembangkan dengan NOC. Oke, dapat diakui dan diterima secara nasional. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum SDKI, SLKI, dan SIKI, mungkin Bapak dan Ibu semua sudah cukup familiar ya dengan SDKI, SIKI, dan SLKI yang dikeluarkan oleh PPNI. Nah, nanti juga akan kita bahas ya SDKI, SLKI, dan SIKI di pertemuan selanjutnya. Khusus untuk Nanda, NOC, dan NIC ini dia bisa bersifat nasional di suatu negara seperti itu. Dan penggunaannya dia sudah ada linkage-nya di belakang atau apa namanya? Kalau Bapak dan Ibu membuka buku nanti ada bab tersendiri yang dia itu linked atau berhubungan dengan nanti dengan Nanda atau dengan NIC. Nah, atau NOC. Jadi dia ada cukup jelas di sana. Nanti akan saya perjelas dengan aplikasi penggunaan Nanda, NOC, dan NIC. Next. Nah, ini adalah transformasi NOC dan NIC dari sebelumnya. NOC ini edisi kelima, ini edisi NIC edisi ke-6. Nah, ini yang terbaru Bapak dan Ibu semuanya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu beli yang cover yang seperti ini ya,
untuk NIC. Ini edisi ke-7, NOC-nya edisi ke-6. Seperti yang tadi saya sampaikan, NIC itu lahir terlebih dahulu, oke, baru NOC. Oke, tapi penggunaannya adalah NOC terlebih dahulu, baru bisa ditegakkan NIC-nya atau intervensinya. Oke, ini juga nanti akan ada revisi 1 tahun sampai 2 tahun setelah nanda terbaru keluar, seperti itu. Oke. Jadi, untuk diagnosa-diagnosa baru yang ada di Nanda terbaru atau edisi terbaru belum tentu linked atau hubungan dengan NOC ataupun dengan NIC itu sudah ada. Oke, nanti akan saya perdalam di pertemuan selanjutnya. Next. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah dan nanti akan saya balas secepatnya. Dan khusus untuk perkuliahan, untuk mahasiswa kelas transfer semester 1 ini bisa diunduh ya Bapak dan Ibu semua di channel ini. Oke. Kemudian silakan subscribe, komen dan like yang nantinya channel ini akan dikembangkan untuk informasi-informasi keperawatan update dan juga meliputi beberapa perkuliahan yang saya ampu. Mungkin itu saja. Semoga perkuliahan ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk khalayak umum, khususnya keperawatan di Indonesia. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.